Sebelum saya mulai, mari kita bersama-sama berjanji untuk mengagunkan guru kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kebenaran sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu bapak dan saudara, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sodiwanto, semoga Anda sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Semoga demikian adanya. Ya, malam ini kita akan kembali ya, setelah beberapa bulan yang lalu. Terakhir Romaelian minta saya pas saya tugas ke Tonjong ya. Jadi karena mungkin beliau lupa ya, jadi kelewat waktu itu ya. Jadi tugas pagi sebenarnya sekali saya sore isi, tapi beliau lupa. Nah hari ini kita ketemu lagi. Nah ibu bapak dan saudara, ya saya sengaja membuat ini karena permintaan netizen. Iya. Tapi ini netizen yang benar ya, bukan kayak yang di luar sono saling begini saling begitu. Ini netizen positif yang minta. Apa yang mereka minta ya? Yang mereka minta adalah saya merekam setiap ceramah, nanti saya upload di YouTube. Jadi saya Indonesia bisa lihat di YouTube. Nanti ibu bapak kalau mau mendengar ulang, ya ketik aja di YouTube. Ya tapi mohon maaf, modal kuota ya, modal kuota. Ya ceramah yang teratama nanti timbul dengan sendirinya. Terserah ibu bapak mau pilih yang mana. Ya di permintaan itu, kalau nggak permintaan saya nggak berani. Baik ibu bapak, hari ini saya akan coba dengan tema atau judul kita pelan-pelan ya, tentang adanya penderitaan. Mungkin ada yang nanya, dalam ajaran Buddha derita melulu, sedih mulu, duka mulu, gelisah mulu. Ya emang itu kehidupan kita gimana? Ada pendapat di luar, dari luar ya, dari luar. Bahkan mungkin umat Buddha sendiri bisa berpikir begitu kalau mereka tidak ngerti. Buddhisme kayak gitu ya. Derita melulu, kagak enak melulu, sedih melulu. Ya kan itu kehidupan. Ibu bapak, kalau misalkan kita main hitung-hitungan, penderitaan itu kurang lebih kita alami. Kalau mau hitung-hitungan ya, tapi ini cuma perumpamaan ya, jangan hitung, jangan. Kurang lebih kehidupan kita menderitanya adalah 80%. Diakui tidak diakui, suka tidak suka, mau tidak mau, udah kayak lagu Imam Saripin. Jangan heran nyambung semua itu ya, cocok kalau yang ceramah penyanyi dangdut ya apa ya, nah udahlah ya, pokoknya sekarang jadi ceramah penyanyi serba bisa, dangdut iya, pop iya, Malaysia iya. Cuman yang merah saya keroncong, ampun kalau keroncong ya merah saya keroncong, susah gitu. Nah ibu bapak ya, jadi di luar menganggap kita adalah agama yang pesimis. Kenapa? Derita melulu, sedih melulu, sukar melulu, duka melulu. Senangnya kapan? Ada senangnya, kurang lebih 20%. Kalau mau hitung-hitungan ya, kapan? Ya kalau lagi dapat angpau, kalau lagi terima gajian, ya kan ya. Nah, karyawan kan begitu, kita terima gajian, senang dong.
ya. Kalau udah terima gajian masih manyun juga, berarti ada yang nggak beres pada pikiran kita. Ya benar ya? Atau diomelin orang. Yang berkeluarga mantan pacar ngomelin, kan begitu. Ibu bapak hanya 20%. Sisanya menderita. Oke. Dapat hadiah senang. Lulus sekolah senang. Jalan-jalan gretong, contoh doang ya, senang. Dapat yang kita inginkan, nanti ada hubungannya dengan tema sama ini, senang. Tapi ibu bapak, bukan hanya itu, terkadang kita lupa yang namanya kebahagiaan itu banyak. Ya, senang itu banyak, suka itu banyak. Apa mau? Kalau kita panjang umur, itu kan kebahagiaan. Tapi sebenarnya banyak manusia yang tidak menyadari. Karena lepas dari apa? Ketidakmengertian tentang ajaran yang benar. Rezeki lancar, itu kebahagiaan. Hidup selalu sehat, enggak sakit-sakitan, entar sakit, entar sakit, entar sakit, entar sakit. Sekali sakit enggak tanggung-tanggung, masuk rumah sakit. Pusing kepala berbi, kenapa? Karena duit dulu. Ya bu, kalau ada BPJS bu aman. Tapi kadang-kadang BPJS juga mentok. Apa mentok? Ini contoh ya, contoh, ngomongin orang. Udah terdaftar BPJS kelas 1, tapi karena sesuatu dan lain hal kelas 3 pun nggak dapet, akhirnya pasien mojok di lorong. Dan ibu bapak, ini adalah fakta dan nyata, bukan ngomong aneh. Walaupun saya ya satu dalam Buddhism ya, ketika memang memerlukan memakai BPJS ya selalu artinya tepat waktu. Dari apa? Ya dari kebajikan kita masing-masing. Ya, itu ada sebabnya, ya, ada hukumnya itu. Kenapa begitu? Kenapa daftar kelas 1, bayar kelas 1, dapatnya kelas 3 minimal, ya, atau maksimalnya kurang beruntung di lorong, di pojokan. Kasihan jasa, kasihan. Ya, semoga saya berharap umat ceria bakti dan kasih nggak ngalamin itu. Makanya ibu bapak berbuat baik. Oke ya. Jadi derita ada, duka pun ada, dan bahkan kehidupan kita banyak dukanya. Berumah tangga aja, anak aja nggak jujur sama kita, suka bohong, kan kita sedih. Benar ibu ya? Sedih. Aduh, anak saya kok bohong ya. Aduh, anak saya kok nggak jujur ya. Aduh, anak saya kok begini ya. Sedih, banyak faktor. Oke, kita cari dulu nih adanya penderitaan itu. Kurang lebih secara garis besar ada 7 macam. Semoga pada tahu nih, ya. Nah, adanya penderitaan ini terdapat di dalam 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang salah satunya adalah isi dari Dhamma Cakkappawatana Sutta yang dikhotbahkan oleh guru agung kita 2500 tahun yang silam lebih. Beliau sudah menyampaikan ini, diperingati pada hari Asada yang lengkap tiratana itu. Nah, ibu bapak, yang pertama lahir, yang kedua tua, yang ketiga sakit. Tolong koreksi ya, seandainya saya lupa. Yang keempat tutup peti. Pada tahu sih. Nah, yang keempat ini kita belum mengalami ya, yang sekarang karena kita masih hidup ya, karena kita masih ada di dunia ini. Yang kelima
berkumpul dengan yang dibenci. Alamak, saking bencinya sampai ngomong begini, jangankan lihat mukanya, lihat sandalnya saja dah mau muntah saya. Ampun dah, benci sampai kubur-kubur sih. Siapa hidup kayak begini? Mohon maaf ibu bapak, tolong dibuang ya, hati-hati jangan kebawa mati kayak begini, ntar jadi setan penasaran, minta maaf gak ketemu, gentayangan mulu ya. Hati-hati nih, termasuk utang duit dibayar. Jangankan utang duit, utang janji aja sama orang harus dibayar, gak boleh gak dibayar. Hati-hati ibu bapak, karena nyambung terus. Apa mau kita penasaran mulu, mati jadi hantu, akhir lagi mati lagi jadi hantu, akhir lagi mati jadi hantu, karena utang gak dibayar, benci gak diberesin, janji gak ditepati. Ayo, janji itu hutang harus dipenuhi. Iya, dangdut lagi aja. Jadi lagu itu si Nur Halimah. Ini belum Bang Haji, ini keluar belum, baru Nur Halimah. Nah ibu bapak, apalagi 4, 5, 6 berpisah dengan yang dicinta, anak, istri, suami, ipar, orang tua, kakek nenek, saudara, tetangga dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara harus siap berpisah dengan mereka. Makanya harus mati dahulu biar kagak kaget. Saya pernah baca berita di Sewan. Di Sewan itu adalah tempat kremasi yang terbuka. Ada anak yang dia tidak terima orang tuanya meninggal, mamanya meninggal. Ketika kita baca berita, selesai baca berita, dia ngamuk. Ketika mamanya disundut dan dibakar, jenazahnya menggunakan kayu, anak ini mau terjun ke api. Yang megangin kehebat 8 orang hampir gak kuat, bingung nih bocah, dapat tenaga dari mana? Coba ibu bapak pikirkan, 8 orang pria megangin yang tubuhnya kekar-kekar hampir kelepasan. Kalau itu lepas, dia akan nyemplung ke api. Gak ada ampun. Depan mata saya ibu bapak habis baca berita. Alamak. Nah ini dari mana? Karena dia tidak terima mamanya meninggal dunia. Makanya ibu bapak, tolong disiapkan mental dari sekarang. Mati itu pasti, nggak ada tedeng aling-aling. Mau tidak mau, demen tidak demen, suka tidak suka, dikehendaki atau tidak, kematian itu datang. Waktu doang yang membedakan. Ya, siapa yang duluan? Ya, kalau Bapak Awi saya yang duluan. Kan begitu Pak Awi. Iya, itu kan kehidupan. Iya kan? Kita nggak bisa takut, biar nggak mati. Sogok Allah yang mau pakai 1000 semangka, enggak. Siapa disebut Tuhan dan disebut percuma kalau sudah kontraknya habis. Gak usah bunuh diri ya, gak usah stres bunuh diri yang tambah berat lagi. Oke? Ibu bapak terakhir, nanti kita bahas satu-satu. Tidak tercapai apa yang diinginkan. Ada masuk berita di Jawa, ya di tanah Jawa, saya lupa provinsi mana. Bocah minta belikan sepeda motor. Ada berita ya masuk. Dan papa mamanya tidak mampu untuk membelikan sepeda motor. Yang bekas aja kan ibaratnya kan 7 jutaan. Yang bekas. Apalagi yang baru sekarang udah 20 jutaan minimal, bisa lebih. Naik mulu harga motor. Harga telur naik mulu, betul naik telur. Telur sekarang lagi naik. Nah, ya, nah ibu bapak, karena Ko Awi dan saya nggak bisa ke telur, yang terpaksa beli telur buat makan telur. Karena nggak bisa telur sendiri, butuh telur ayam gitu loh. Nah begitu kira-kira ya. Jadi apa yang dia lakukan? Nah, ketika kehendak dia, keinginan dia tidak dituruti oleh orang tuanya dan anak ini tidak mengerti bahwa orang tua tidak mampu.
Apa yang terjadi? Bakar rumah, tinggalnya nggak tahu di mana. Emah balik. Oke, semoga anak ibu bapak nggak sesadis ini sama keluarga. Makanya dididik dengan benar ya, diajak ke wihara, rajin-rajin baca parita, rajin-rajin kebaktian, rajin-rajin berbuat baik. Kami ibu bapak para dana duta capek, ngantuk, hujan, panas, segala macam banyak tantangan jalan. Karena kita tidak tahu kematian kapan datang. Kalau besok Om Hendra Tamano mati, berarti umat setia bakti akan kasih siap-siap patidana. Dan itu tak bisa ditakuti. Takut tidak takut, itu akan datang. Cuma waktu. Nah, ibu bapak, supaya kita panjang umur, ya, apa yang dilakukan? Donor darah, pangsen, banyak berdana makanan kepada orang yang membutuhkan, selain kepada ibu sangga. Ya, ini 3 ini yang paling besar untuk memanjangkan umur kita. Semoga karena buruk masa lampau tidak menghantam kita. Itu aja. Ya, diniatkan. Baik, ibu bapak, itu isi dari adanya penderitaan biasa, penderitaan atau penderitaan biasa 7 macam. Nah, 4 kebenaran mulia ini ada 4. Adanya penderitaan, sebab penderitaan, terhentinya penderitaan. Ya, saya terpaksa pakai ini ya biar ingat, terlupa kalau pakai ini. Terakhir, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita bahas hanya 1, adanya penderitaan. Adanya penderitaan ibu bapak itu juga sudah ada 7 macam. Dan ada lagi, bukan hanya itu. Bu, tolong sebut dong yang kagak enaknya buat kita apa aja, termasuk penderitaan itu apa? Yang ibu ingat deh, pokoknya yang gak enaknya, jangan bahagianya. Ini kebalikan dari bahagia, kan menderita. Apa? Sakit. Bang, enggak, yang batin Pak, yang batin, penderitaan batin. Itu penderitaan fisik, sakit. Yang batin, yang ini. 2 lah, masuk kepada pikiran dan perasaan. Baper. Suami kawin lagi. Padong. Semoga apa yang disampaikan si bapak tidak terjadi pada ibu-ibu di sini. Hidup bahagia itu. Oke. Suami kawin lagi berarti si istri sedih, merana, sedih, galau, murung. Apa lagi bu? Ya kesel, suami. Kayaknya kalau bisa mau dikeremok itu suami. 1 juga habis kawin lagi. Maaf ya, kalau ada yang fakta ya maaf. Ini bukan ngomong siapa. Apalagi sedih, menangis, merana, kecewa. Apalagi bu, banyak bu, sebutin. Galau udah, ngambek, ambekan, gede ambek. Iya, nggak mau bicara, ngurung diri. Itu bagian nggak enak itu, bagian sedih itu. Apalagi, Pak, boleh tambahin Pak, jangan kawin dulu, tambahin. Canda. Apalagi, gelisah, nggak bisa tidur. Kayak lagi Mama Saripin. Stres. Ibu ngomong apa nyambung sama lagu yang saya udah hafal. Lagu Imam nyambung, lagu Roma nyambung, lagu Cecah Nikah nyambung, lagu Anu Sutra nyambung, lagu Asep Irama yang buta nyambung semua. Mansur nyambung. Kan ada lagu sedihnya dia, pagar makan tanaman. Bini direbut
orang. Tega biasa. Ibu bapak dan saudara, ya, apalagi itu bagi yang sedih. Ini masuk penderitaan biasa, ya, masuk adanya penderitaan, galau, pusing. Ada yang sampai minum buyar nggak? Nggak ada kali ya. Apalagi itu, nggak enak makan, baperan, apa bawa perasaan, sedih sendirian, ngawur. Nah, nggak betul, setuju, nggak punya duit, sedih. Nah, terima kasih Pak. Bapak ngomong begitu, saya ingat waktu saya lagi SMP sekolah. Apa ingatnya? Aduh, nasib udah hidup, kurang beruntung. Kalau udah istirahat, teman-teman saya, ya, cowok cewek yang orang tuanya mampu, itu udah ke warung, minum teh, makan gorengan, makan Indomie Sarimi. Waktu itu Sarimi terkenal tahun 1983, 84, 85 ya Sarimi. Nah masih sampai sekarang saya produk Sarimi, ya, luar biasa betul produk selain Indomie. Nah, ibu bapak, ketika mereka makan, saya sendirian dari pagar, ujung pagar, kan memang kantin kan di dalam sekolah tuh, ya, tinggal begini doang. Karena nggak punya duit, bener sih bapak bilang, sedih. Lagi mana? Mau makan nggak punya duit, mau minum teh nggak punya duit. Benar kata si bapak. Terima kasih Pak. Hah? Kasihan ya. Nah, ibu bapak, itu apa? Itu adalah yang penderitaan kita. Terlepas memang orang tua tidak mampu secara materi. Saya sedih waktu itu ya, minta duit udah gak dapat duit, dipukulin lagi alamnya. Sekarang bocah-bocah enak bener, nggak dikasih duit mogok sekolah, nggak dikasih duit mogok sekolah, enak jasa. Saya boro-boro dipukulin pakai rotan, pakai tangan, pakai pelepah kelapa dan segala macam. Nah ibu bapak ya, kira-kira itu ya tambahan dari 7 yang masuk penderitaan biasa. Baik, kita bahas yang pertama adalah lahir. Bapak-bapak, balik. Manusia dilahirkan dari mana? Kagak usah malu, ngomong aja. Bapak marah kok dia? Walau memang mereka yang ngeluarin kita gitu. Dari ibu. Oke, dari ibu apanya? Ya, kita dilahirkan dari rahim ibu. Ada nggak yang dilahirkan dari pohon nangka? Ini makhluk ajaib ini kalau ada. Ya, dari pohon nangka, pohon bambu, pohon rumbia, yang buat air itu. Ada bukan manusia tapi. Apa tuh? Ada tapi bukan manusia. Oh iya, beda, Manusia. lain. Yang ada katanya tapi bukan manusia. Oke. Nah, ibu bapak, rata-rata kita dilahirkan dari rahim ibu, maka sewajarnya adalah kita harus berbakti. Ibu bapak, meskipun orang tua tidak minta, ya, tapi itu adalah kewajiban anak. Dilahirkan. Ini mohon maaf, ada yang perawan nggak? Nggak ada. Udah berumah tangga semua. Jadi kalau saya cara begini jangan takut kawin. Takut kawin lagi gara-gara saya. Pikirannya dibenerin. Nah, ibu bapak dan saudara, ya, karena ketika istri saya melahirkan anak saya, itu saya betul-betul nungguin. Karena si istri minta temenin, ya, sebagai penyemangat hidup dia adalah suaminya harus di samping
ketika istri akan melahirkan. Bapak-bapak jangan ditinggal kecuali urgent atau mohon maaf kita yang sakit. Ya, tungguin. Jadi tahu Pak prosesnya. Di Bu. YouTube, Ah, di YouTube juga ada. nah, itu melihat dengan jelas. Kagak ditutupi, betul. Terima kasih. Saya pernah nonton di YouTube. Aduh, udah kayak ngeluarin benda apa aja. Iya, manusia palanya keluar duluan. Jangan kaki susah kan? Pala. Nah, benar. Makasih. Wow ini. Ternyata beliau begini-begini pengalaman banyak, kaget saya. Tapi ibu bapak itu adalah pengalaman positif, gitu loh. Ya kan? Pengalaman baik, tak masalah. Jadi dia bisa berbagi mengatasi kesulitan ketika perempuan akan melahirkan atau calon ibu akan melahirkan. Ya, makasih Pak Awi. Ini cocok ini ya. Ya, apa-apa nyeletuk, ya bagus. Gitu loh. Biar rame gitu loh. Saya demen kayak begini. Nah, dia baik sepi kayak apa? Enggak, sebenarnya harus lihat juga. Hah? Mana tahu tiba-tiba ada yang ketemu ibu-ibu mau melahirkan, kita nggak tahu. Iya. Jangan pikirannya jorok. Ah, betul. Setuju. Saya pernah ada lihat video ya yang ibu-ibu dibawa di mobil losbak ke rumah sakit dan ya temannya kebetulan ya bapak-bapak. Ya bapak-bapak itu memang nggak tahu pengalaman atau tidak. Dia yang membantu Pak proses persalinan daripada si ibu ini, walaupun bukan istrinya. Karena mungkin tetangganya ya yang ngantar ke rumah sakit. Karena nggak keburu ya ke rumah sakit ya udah ya. Artinya satu proses itu lancar. Oke, terima kasih Pak Wali. Luar biasa, bagus. Setuju ya, ininya yang benar ya. Jangan bengkok kemana-mana. Kalau ini lurus berdamai hidup ya. Karena ini bengkok karena kita pusing stres sendiri. Ya itu doang sih itu sebenarnya. Nah, ibu bapak, jadi lahir Bu, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 butuh berapa jam Bu? Ini yang normal, jangan maaf, jangan yang begini, jangan. Nah, yang normal. Saya ngomong yang normal. Ya. Kalau pecah ketuban itu di pembukaan berapa? Yang masih ingat, Oh 9 ya, ketika memang udah akan lahir ya. Luar biasa, terima kasih. Nah, ibu bapak, saya ingat waktu mantan pacar akan melahirkan, waduh. Karena memang si bocah ini kalau bahasa orang utah katanya. Jadi belum mau keluar. Nah, keluar dipancing dengan obat, disuntik. Saya masih ingat Bu, nungguin istri ngurutin ininya karena selalu pegel 2 hari ngurutin patok sani begadang. Nah itu pengalaman yang bapak-bapak udah berumah tangga yang memang menemani istrinya persalinan akan tahu. Makanya Pak, ya Bapak ya Pak ya, sayangi istrinya, jangan disia-siakan. Ini makhluk-makhluk ini bapak-bapak, ini makhluk hebat, benar loh. Saya bukan bela ibu ya, tapi ini fakta. Anda kan ngalamin sendiri, saya punya pasangan. Ya Pak ya, jangan disia-siain. Makanya mau kawin lagi. Ini bercanda ya, jangan di serius. Apa yang saya maksud? Ya kita sama-sama saling menghargai dan menghormati. Satu cukup. Ibu bapak,
terutama bapak-bapak, penderitaan istri dari dia datang bulan sampai mengandung sekian bulan ibarat bawa gunung, kemudian si istri melahirkan, istri membesarkan, menyusui dan segala macam, terlepas dari susu sapi, ya susu asli, kalau bagi yang masih bisa, sampai ibaratnya anak kita gede, istri Pak itu lebih capek dari kita, boleh dibuktiin. Walaupun memang para suami kerja kaki kepala kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, ini positif ya, bukan negatif. Mereka udah ngurus rumah tangga, ngurus anak, belum lagi yang bekerja. Kebetulan istri saya juga bekerja di perusahaan, kita sama-sama capek dan segala macam. Ibu bapak, hormati istri kita, setialah pada mereka, jalani kehidupan rumah tangga sampai umur kita habis. Terkecuali bapak-bapak boleh merit lagi, cerai hidup, ya, pengecualian. Tapi kalau masih ada, janganlah, jangan bikin penderitaan baru, jangan bikin masalah baru, jangan dibikin karma buruk baru dengan hal-hal yang tidak penting, ya Pak ya. Jadi kita dilahirkan di rahim ibu, kita menghormati ibu, kita menghormati istri kita, ya, itu adalah hal yang luar biasa. Tugas kita saling menjaga. Ya, jadi bapak punya istri satu cukup, satu aja bapak enggak habis. Paling istri kita dulu umur 20 masih kenceng, bulat, bahenol, cantik, pokoknya kayak babon bahenolnya, mantap pokoknya. Ketika istri kita sudah berusia 60 tahun, bapak-bapak, istri kita termasuk kita akan menjadi orang top. Apa itu? Tua ompong peo. Jangan marah ya, itu kehidupan kita. Ya, marah tidak marah, jengkel tidak marah, jengkel tidak nemuin itu. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah ubarnya putih semua, berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Canda bu. Tapi memang itu kehidupan kita, ya kan? Nah kalau dia nggak mau putih KB, putih semua semir. Tapi ingat bu, semir juga nggak lama. Ya, saya pernah lihat mama saya di semir sama adik saya. Dah, sebulan juga kakak udah luntur. Kenapa? Karena nggak ada yang kekal, semir walaupun mahal sama, nggak ada yang kekal. Ya, hanya sementara sekian bulan, sekian minggu, ya dia akan muda, keriput sama bodong. Apanya yang muda, ya, jiwanya doang, ya. Fisik mah nggak bisa kita lawan, tetap perubahan ada. Ya, bapak ya, dari begitu bapak ya. Dari pengalaman dilahirkan juga tidak enak, ya. Ibu-ibu atau calon ibu harus mempertaruhkan kehidupan. Ya, kalau nggak anak atau istri yang selamat, atau mohon maaf kedua-duanya jitu. Ya, itu pengalaman. Ya, Pak. Oke ya. Jadi Pak, kesimpulannya, mari setia sampai mati. Jangan bikin karma buruk baru, jangan bikin masalah baru. Sebab ibu bapak, apa yang kita lakukan sekarang, selingkuh, tidak setia, berkhianat, mengganggu rumah tangga orang lain, ini akan berkelanjutan dari kehidupan ke kehidupan. Kalau ibu bapak jadi manusia, ingat omongan saya, boleh praktekin kalau percaya. Jadi hati-hati, ya. Saya ini yang ada macam-macam, semacam kayak bingung ya. Punya anak satu kehidupan aja bingung. Ini lagi capek. Oke, sekarang yang kedua. Lahir tua. Bu, ketika dari putih, putih teman. Ini tua, proses. Dari hitam, rambut menjadi putih, rasanya gimana?
ketawa. Rasa gimana? Masih ada rasa kan tuh? Enggak kali. Dia di para jasa punya. Bu, bokep itu orang naik gunung tinggi banget, atau naik tangga sampai 4 lapis baru bokep. Jangan, tangga ya, jangan. Si ibu bisa aja. Oke. Baik. Ibu bapak, badan kita ini, fisik kita ini mengalami proses ketidakkekalan. Yang tadinya ganteng umur 20 tahun, ya, kemudian ketika usia kita 60 tahun sama semua akan berubah. Ketika awalnya rambut kita hitam, kemudian mungkin separuh atau lebih sudah menjadi putih atau putih secara keseluruhan, itu timbul gatal-gatal. Benar gak Bu? Kalau ibu nggak timbul gatal-gatal berarti karena baiknya banyak. Tapi itu nggak bisa dihindari, ya pasti. Nggak usah ada yang ubanan, yang hitam aja juga garuk-garuk. Benar Pak? Nggak usah menafik, benar. Kenapa rambut hitam gatal? Kenapa rambut hitam garuk-garuk? Karena ketong. Itu lagi. Bu, kenapa kutuk yang ada di ibu-ibu bisa loncat ke pria atau suami? Kenapa? Emang kutuk bisa loncat? Setahu saya yang loncat baji. Ya. Lah, ini kutuk. Bingung saya. Bisa begini. Nah, kalau misalkan memang ya kita mungkin kepala ketemu yang namanya tidur kan gak nyadar, ya ada ini anak kebanyakannya tidur udah kayak main bola, kepala kaki kepala, ya kepala mamanya ditendang, ya badan mamanya ditendang, itu bocah kalau tidur. Nah jadi itu apa, hal yang seperti ini ya adalah wajar. Kita harus paham bahwa perubahan itu wajar. Hidup kita adalah dicengkram oleh anicca, dukkha, dan anatta. Dicengkram oleh ketidakkekalan, dicengkram oleh ketidakpuasan atau penderitaan, dan dicengkram oleh tanpa inti, tanpa aku atau bukan punyaku. Ibu bapak, kalau badan ini punyaku, kita tidak akan mati. Tapi karena badan fisik ini bukan punyaku, maka ketika waktunya tiba, kita akan meninggal dunia. Hukum perubahan. Ya, mau nggak mau ya suka nggak suka ya hukum itu. Oke, ibu bapak. Jadi kita memang harus mengerti hal ini. Ya, proses penuaan. Udah. Sekarang ngomongin yang dari pala ke bawah. Ya, pala ke bawah. Maksudnya kepala ke bawah. Karena udah tua, 50 tahun ke atas anggaplah, mata udah mulai lamur. Tahu lamur? Iya, terang-terang kagak melihatnya. Ya. Tapi walaupun 70, kalau ada gambar Presiden Soekarno sama wakil, terang kagak. Iya. Berapa itu betul? Merah. Cepetan, seger. Pokoknya langsung Pak Kohendra, ya istri kita langsung melek yang tadinya ngantuk. Cepetan. Coba 2000, lemes bini. Bercanda. Lagi 2 ikat. Gak usah 2 ikat Pak, seperempat aja senang. Ya, seberapa itu kamu tebal itu berapa juta. Nah ibu bapak ya, jadi itu yang harus kita
dari proses penuaan. Mata penglihatan udah lamur, udah berkurang, telinga pendengaran juga udah berkurang, mohon maaf asal jangan bodoh. Lalu penciuman juga ada berkurang, yang tadinya tajam bau tikus busuk sekarang setengah rada-rada begitu. Nggak tahu apanya yang nyumbat, bingung. Bapak nggak tahu. Dan Pak, itulah kehidupan kita yang memang ya kita harus jalani. Betul. Nggak usah Pak Beton dah. Saya aja yang usia 94 atas bawah ini gigi geraham udah pada hilang. Makan susah, makan kacang aja ngitung-ngitung. Harus diremokin dulu. Ya. 49. Belum bocah padahal saya ini atas bawah udah pada habis. Kalau depan ini hilang, selesai Pak. Sama ganteng alami alias ompong. Itu hidup kita. Gigi udah pada berkurang, nanti habis. Apalagi perasa juga udah mulai tidak tajam, ya. Yang tadi ngerasa mungkin kulit kita yang merasa halus, merasa kasar segala macam udah berkurang karena penuaan. Tulang udah mulai keropos, osteoporosis, jangan sampai. Ya rajin olahraga itu apa ya untuk melihara tulang. Saya cuma itu resepnya, rajin olahraga. Di rumah yang saya sikat tiap hari madu. Ya, madu, beli madu khusus di rumah ya. Ibu bapak, saran saya kalau bisa jangan, maaf ya, bukan menahan ibu bapak, jangan terlalu vitamin boleh, tapi jangan ketergantungan karena itu nanti akan menghantam ginjal. Ya, obat-obatan juga ya kalau memang nggak urgent ya, nggak sakit khusus ya hindari kalau bisa. Ya, madu aja ibu bapak atau barang-barang alami yang kita makan, yang kita minum ya, lengkuas, jahe segala macam untuk kesehatan. Gorengan kurangi ya, manis-manis kurangi. Yang paling penting olahraga jangan malas. Seminggu ibu bapak olahraga, badan ini udah ngerentak, nggak enak, udah kayak orang sakit serius, kagak enak. Walaupun udah kerja, walaupun udah naik turun tangga, walaupun kerjaan saya ngajar, warawiri jalan, tetap ngerentak kalau nggak olahraga. Mungkin kalau malas olahraga udah tiada kali saya. Serius Bu. Oke ya. Dah. Sekarang sakit. Ibu bapak masih ingat lagu Medicine? Saya nggak setuju sama lagu itu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa ogah. Mau Bu, saya pernah sakit gigi dari jam 8 sampai jam 5 subuh. Astaga, parah. Nyiksa bener. Nyut. Ih, rasa-rasanya kalau jengkel mau dipatin jual. Sakit lagi kalau ditonjok. Penderitaan bertambah, obat nggak ada, klinik pada tutup, warung pada tutup. Karena walaupun jam 8 malam udah nggak enak keluar, udah sakit, nyut-nyutan. Rumah sakit jauh, walaupun 24 jam, ya terpaksa ditahanin. Nah udah, ya mantan udah kemana-mana, kalau kabur. Saya sendiri yang kebingungan. Aduh, tinggal begitu doang. Ibu bapak, makanya saya kalau mau milih, saya lebih baik disakitin. Gak apa-apa disakitin, memang sembuhnya lama, ya. Tapi jangan ini ampun. Ya. Pokoknya takut. Ya. Oke. Jadi sakit gigi, kita berharap ibu bapak sakit yang biasa aja ya. Jangan sakit yang berat-berat, kanker, tumor, jantung, ginjal, stroke,
mati sebelah atau mati keseluruhan, nggak bisa gerak, ngomong susah, jangan sampai. Paru-paru, pembuluh darah out alias pecah dan lain-lain, liver, ya, mah, apalagi itu, ya, ini penyakit mah ya, bukan yang kayak Mahendra, mah, bukan itu, ya, ini asli sakit mah, bukan yang mah yang ono lain, itu beda jurusan kok. Ibu bapak, itulah kita, ya. Jadi kita berharap kalaupun sakit hanya sakit yang biasa. Saya bersyukur ya, dari usia 0 setelah saya dilahirkan sampai saya sekarang usia 49 tidak pernah, jangan sampai tidak pernah masuk rumah sakit yang namanya diopnam, tidak pernah, jangan sampai ya, jangan sampai kalau bisa ya, kecuali terpaksa ya, yang memang menghantui atau akan merenggut kehidupan ya, kalau nggak paksa aja. Jadi saya bersyukur ibu bapak. Nah, itu dari mana? Ya kita harus banyak berbuat baik, dari jalan lain ya. Itu oke, lahir tua sakit, pokoknya jangan sampai sakit yang berat-berat. Ibu bapak sakit yang berat-berat ya memang kadang-kadang ada faktor kesengajaan, ada faktor yang tidak sengaja. Kalau ada faktor yang tidak sengaja berarti karena buruk kita berbuat. Tapi kalau faktor kesengajaan itu dari makanan. Tiap hari Bu Hendra makan bakso mulu, tiap hari Bu makan indomie mulu, nah, gimana nggak tipes mah? Begituan dihantam. Tiap hari teh botol mulu, teh rio mulu, ansion ginjal, cuci darah ujung-ujungnya. Masih ingat ibu bapak pelajar kelas 1 SMA sudah 8 tahun cuci darah? Ya, itu kenapa? Karena memang dia ngaku sendiri ya di video itu selalu minum teh botol, dan minum air putih jarang. Hati-hati bapak ya, kalau ingin ginjal sehat air putih diperbanyak. Kita ini tubuh kurang lebih 80% memerlukan air putih. Air putih jangan es mulu, ntar darah mengendap, ambek darah. Ya, air putih yang biasa jangan air putih es, iya ribet. Air putih ibu bapak itu akan memperlancar aliran darah. Air putih akan memperlancar oksigen juga masuk ke otak, darah masuk ke otak. Kalau sudah begitu aman tuh kalau sakit otak semuanya ya. Ini cuma mau perantara aja, dari ini jantung, dari ini paru-paru, dari telapak kaki misalkan pankreas atau usus ya, itu memang, tapi pusatnya secara keseluruhan otak sebenarnya ya. Ini banyak yang penting. Oke ya, banyak berbuat baik. Kalaupun kita sakit hanya sakit biasa. Tapi bu pernah sakit sariawan nggak bu? Yang di sini sekali dua. Wah pak, benar-benar keterlaluan sakit nggak tahu diri, makan susah, minum perih, ngomong susah, rasanya. Dan itu bu, kalau sudah datang nggak tanggung-tanggung, seminggu lebih baru sembuh, kelewatan. Diundang enggak, ya disuruh masuk enggak, alamak. Kalau sariawan kegesek aja, astaga naga. Waduh. Rendang percuma. Capek yang maha enak pun percuma. Sariawan gimana ceritanya? Aduh, penderitaan hidup. Pasti ngerasa ya, gak mungkin. Kalau ibu bapak ada yang tidak merasa penyakit sariawan, berarti karena baiknya banyak. Ya. Tahu itu. Oke. Yang keempat, tutup peti. Ibu bapak
kehidupan tidak pasti dan kematian adalah pasti. Ada khotbah Buddha itu. Jadi persiapkan untuk kita yang meninggal, persiapkan keluarga kita yang duluan meninggal. Persiapkan. Ibu bapak, mental kita harus siap. Saya lagi menyiapkan diri. Kalau nggak saya, istri saya yang duluan. Kalau nggak saya atau anak saya yang duluan, ibu bapak harus siap. Gak ada jalan lain. Ingat ya, jangan melekat ya. Bahaya kalau ibu bapak melekat sama keluarga, terlalu cinta sama istri, terlalu cinta sama anak, terlalu cinta sama pasangan segala macam. Itu nanti bahaya akibatnya setelah kematian. Hati-hati ya. Cinta ya cinta, setia ya setia, tapi jangan nempel ada kayak perangko. Astaga, agak bingung deh. Sampai kata-kata gombal begini, aku tak mau berpisah darimu. Dari mana ceritanya, Bu? Kehidupan kita dilanda ketidakkekalan. Kalau memang waktunya berpisah itu pasti. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada siang, ada malam. Ada suka, ada duka. Itu kehidupan, nggak bisa kita hindari. Ada untung, ada rugi. Ada bahagia, ada menderita. Ya, ibu bapak, persiapkan mental dari sekarang dan kita nanti ditinggalkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, demen tidak demen, itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara sedang ya, saya kasih ilmu. Semoga kita ini kalaupun nanti meninggal dunia atau mati, semoga caranya yang wajar. Jangan meninggal yang aneh-aneh. Akan ngomong kesetrum listrik, waduh, gosong kayak aspal. Ditelan ular piton, wah, karena buruk apa nih makhluk? Ditelan mati, telan ular piton. Banyak berita ya. Ya, itu nggak karangan loh, Bu, asli nggak karangan, nggak AI, nggak teknik AI juga. Ya, ada. Nah, ya udah mati kelelep di kali, ampun dah. Udah tahu bisa berenang, tapi sama aja sih Bu, ya bisa berenang atau tidak. Bahkan yang ahli berenang, kalau memang mati kelelep mati selesai. Gak bisa ditakuti. Kalau memang ibaratnya mati ya karena naik kereta api, ya itu memang udah pengakuan kita, udah karma kita. Ya. Nah, lalu apalagi mati ditembak petir. Waduh. Nih Bapak Ibu hati-hati ya, ngomong jangan bawa-bawa nama sumpah ya. Ya, saya sarankan saya sampaikan. Walaupun kata-kata itu benar, jangan pakai sumpah. Sumpah kagak bohong. Ya, kalaupun benar jangan, karena itu berbahaya. Apalagi bohong. Sumpah saya nggak bohong. Kalau saya bohong, saya rela disambar petir. Kalau di komik jadi bundaran. Nah iya. Ibu bapak, secara tidak langsung sumpah kita adalah kutukan buat kita sendiri sebenarnya. Yang mengutuk diri kita kok dari mana? Dari sumpah yang kita ucapkan. Ya. Kalau yang ibu mengutuk anak karena memang kebencian, kalau yang saudara mengutuk saudara ya kan karena kebencian, itu hanya kondisi. Tapi asalnya kutukan itu dari mulut kita sendiri. Sumpah nggak bohong. Kalau bohong saya ditembak petir, ember. Petir mendingan beda. Beda ya? Petir apa peledek? Ini pengalaman ini. Karena beliau udah banyak makan asam garam. Penting sehat ya Pak ya. Itu enak kok Betong ini. Pak Betong, ketemu saya di Gunung Sindur tahun berapa dulu? Tahun 2005. Oh, tuh 2005. Berarti lumayan saya bantu di Gunung Sindur dulu ya. Ini maaf bukan mungkin ya, tapi pengalaman aja. Ya, ketemu suhu Engyan, nah itu juga lama beliau. Ya, sebelum segala.
mengajukan bonus hidup. Nah, ibu bapak ya, itu kira ya. Pokoknya jangan mati aneh, jangan mati kelindas tronton, jangan mati kelindas bus, jangan mati kecelakaan pesawat, jangan mati kecelakaan kereta api dan lain-lain. Ibu bapak, habis berbuat baik doa. Kalau umur saya sampai, semoga dengan kebaikan yang saya buat nanti cara mati saya yang enak. Duduk blok ini kan gak nyusahin orang, ya kan, nggak ngeribetin orang, nggak ngebuat duit banyak keluar dan segala macam. Tapi itu karena dia yang berbicara, ya. Atau tidur pagi udah jangan bangun, kagak bangun. Nah itu pak, itu mati enak. Tapi ibu bapak ingat, bagi kita itu adalah mati enak. Bagi manusia yang berpikiran kotor, mereka akan berpikiran yang enggak. Waduh, jangan-jangan disate, jangan-jangan ditelur, jangan-jangan dikirim paku. Begini berpikiran jorok. Ya silakan. Tapi ibu bapak, cara mati kita adalah kalau umur sampai harus cara yang enak. Makanya ibu bapak banyak berbuat baik. Lanjut. Nah, ya ingat ya, itu resep saya. Ibu bapak, saya selalu berdoa semoga cara mati saya yang wajar dan enak. Jangan nyusahin orang, apalagi sakit. Waduh, pakai alat bantu 5 tahun di rumah sakit, ember, pingsan 4 tahun, setahunnya sadar. Waduh, jangan ibu bapak ya, jangan. Ya kalau kaya raya, kalau miskin kayak belangsang kayak susah. Mau dari mana ambil duit? ICU kan semalam tahu sendiri duit jutaan, ya nggak kebobok di BPJS. Nah begitu kira-kira. Baik, berkumpul dengan yang dibenci. Ibu bapak, bu, pernah dengar nggak? Maaf ya kalau dia kejadian ya, maaf banget. Pernah dengar nggak suami istri tiada hari tanpa berantem? Pernah dengar? Banyak. Saya kasih tahu ibu bapak kenapa begitu. Karena mereka di kehidupan lampau karmanya belum selesai. Karena di kehidupan lampau saling membenci. Dan itu kehidupan lampau mungkin mereka terlahir sebagai adik dan kakak kandung. Sekarang ketemu lagi, lahir lagi sama-sama jadi manusia, jadi suami istri. Dan kerjaannya tiap hari berantem melulu. Tiada hari tanpa berantem. Tapi bu, orang ini kagak pisah-pisah, nggak cerai-cerai, awet. Karena jodohnya itu. Enggak tuh awet. Iya. Hah? Awet aja. Iya. Pokoknya tiap hari begitu. Ya. Terlepas piringnya terbang kayak benda alien, panci kayak melayang nggak tahu dah, sendok kayak kemana-mana nggak tahu. Tapi ibu bapak intinya orang ini berantem setiap hari. Pokoknya enggak apa ya, kagak enak kalau nggak berantem, kagak happy kalau nggak berantem. Dan kesalahan karena masa lalu. Hati-hati ibu bapak ya, tolong dibenahi ini, jangan sampai. Makanya saya sampaikan, jangan sampai kita kebawa mati yang namanya benci sama orang, dendam sama orang, marah sama orang. Jangan sampai kebawa mati. Itu ibu bapak bahaya. Kita bisa lahir dalam setan gentayangan yang akan meminta maaf tapi nggak ketemu berbagai macam kehidupan, jutaan kehidupan mungkin. Jadi hati-hati ya, yang nyimpan 3 ini tolong hari ini atau mulai sekarang dilepas mumpung masih hidup. Utang dibayar, janji tepati. Saya kasih tahu. Jadi jangan coba-coba bikin apa-apa lah, kalau udah mati kan hutang bebas. Dia bebas memang, kagak bayar hutang mati. Tapi ibu bapak kehidupan akan datang kita akan begitu lagi. Mau enggak oga. Terima kasih. Oke ya. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi. 6. Berpisah dengan yang dicinta. Ya siap-siap ya. Nah, tapi ibu bapak, sebagian kita sudah pasti mengalami yang namanya ditinggal oleh kakak, ditinggal oleh adik. Mati ya, bukan yang pisah, ya, bukan yang artinya pisah-pisah itu.
Ditinggal oleh mama, papa, adik, kakak, kakek, nenek, saudara, ipar, dan lain sebagainya. Di antara kita ada yang mengalami salah satu atau kedua-duanya. Bu, kalau ditinggal mati sama keluarga kandung rasanya gimana, Bu? Kenapa sedih? Ditinggalin. Jangan dipikirin. Oke, Ibu Bapak, ya, siapkan mental untuk kita suatu saat ditinggalkan. Siapkan mental. Itu udah hukum, nggak bisa dia ngapain, ya. Pokoknya nggak bisa nawar. Kalau memang itu datang, kita nggak bisa nawar. Berpisah dengan yang dicinta nggak bisa nawar. Nggak usah deh suami istri anak yang udah ada di dunia. Bayi yang dalam kandungan saja bisa meninggal dunia. Benar, Bu ya? Iya, karena dia kasihan, ya, nggak punya kesempatan hidup di dunia ini. Ibu Bapak, ya, siapkan mental. Terakhir, tidak tercapai apa yang diinginkan. Tadi di awal saya sudah sebutkan, ya, banyak kasus lain, ya, rumah dibakar, orang tuanya dibunuh, dan lain sebagainya. Banyak kasus, Ibu Bapak, ya, jangan sampai seperti itu. Oke, baik, kurang lebih, ya, sejam kita ketemu. Terima kasih. Adanya penderitaan ini harus kita pahami dengan baik, ya. Lahir, tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, ya, dan tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Boleh disimpan di alam bawah sadar, ya. Nah, yang penting kita sadari saja bahwa itu adalah proses kehidupan kita. Saudara-saudara sedama, kita tidak bisa lari dari yang 7 macam ini. Mau dia kaya, miskin, setengah kaya, pejabat pemerintah, pegawai swasta, direktur utama, semua mengalami ini. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun tradisinya, dia tidak akan bisa lari dari hukum ini. Manusia di luar sana mengakui tidak mengakui bahwa penderitaan itu adalah lebih dominan ketimbang kebahagiaan. Makanya mereka kalau mengerti ajaran Buddha, ya, mereka bilang agama Buddha pesimis. Kenapa pesimis? Derita lagi, ya, susah lagi, miskin lagi, kere lagi, gak pernah bahas bahagia tuh. Bagi saudara kita yang tidak mengerti, nah inilah Ibu Bapak harus kita mengerti. Kesimpulan, berarti menghadapi kebahagiaan tetap UPK. Jangan lupa sama teman, jangan lupa sama tetangga. Waktu susah ingat Tuhan, waktu kaya lupa. Itu manusia begitu kelakuan, benar Bu? Teman giliran ini aja dideketin, ya. Jadi giliran udah ini dikit lupa, ninggalin, enggak begitu kali, ya. Nah ini kehidupan ya, bukan nyindir siapa, ya, tapi itu kehidupan kita, ya Ibu Bapak ya. Nah jadi kita jalani kehidupan ini berpikir positif, berbuat baik, hindari hal yang tidak baik, hidup selalu penuh dengan kesadaran, meditasi beberapa menit setiap hari biar pikiran kita damai, puas dengan apa yang kita miliki, berterima kasih, tahu balas budi, jangan lupa habis berbuat baik patidana dilakukan, karena para mendiam mengharapkan hal tersebut. Ya, kalau di luar kan tidak ada tuh, ya, paling penting patidana. Dan Ibu Bapak tetap hidup sederhana meskipun kita kaya raya, ya. Ya, kita ikutin, nih mohon maaf ya, bukan promosi ya. Ikutin aja kayak kelakuan, ya itu karena dia kaya ya, punya duit ya. Ya,
kayak Gubernur Jawa Barat kan bagus tuh kelakuannya, ya ikutin seperti itu terpuji Bu. Ya, saya memang pecinta KDM. Kenapa pecinta KDM? Karena dia selalu berbuat baik untuk rakyat yang tidak mampu. Sekarang jalan-jalan kan dibangun di mana-mana tuh. Mudah-mudahan jalan yang ini, yang mahal Aceh, kesentuh suatu saat oleh beliau. Semoga. Ya, doain aja, niat baik aja. Semoga. Ya beliau lagi pembenahan, ya Garut, Tasik, segala macam lagi pembenahan. Ibu bapak, saya tiap hari nonton YouTube beliau, jadi tahu. Ya, dan banyak orang yang tidak suka dengan beliau. Ya wajar itu tantangan hidup. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa saya bagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sabi Saka Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.